Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Selamat beraktivitas hari ini ya. Oke, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran tematik via share video. Pembelajaran tematik 3G. Nah, semoga anak-anak Umi tetap semangat walaupun belajar daring di rumah ya. Nah, kita lanjutkan saja langsung di halaman 21 ya, buku 3G pembelajaran ketiga. Silakan simak video yang Umi sampaikan ya. Jadi anak-anak Umi, siapkan dulu pensil sama bukunya. Sekarang buka halaman 21 ya. Nah, di sana ada kegiatan ayo amati. Ada gambar buah-buahan, ada gambar rambutan, markisa, dan juga durian serta salak. Nah, di mana keempat buah ini merupakan buah musiman ya, yang hanya bisa didapatkan pada waktu tertentu, tidak sepanjang tahun atau tidak bisa kita temui setiap harinya. Jadi ada di bulan-bulan tertentu dalam satu tahun itu untuk keempat buah yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua itu ada juga yang buah yang bukan musiman. Apa? Ada gambar selanjutnya itu ada pisang, pepaya, dan juga melon. Nah, ketiga buah ini bukan merupakan buah musiman. Kenapa? Karena buah ini tergantung dengan kita kapan menanamnya ya. Kalau kita menanamnya di bulan, misalnya bulan 2, kita bisa panen di bulan 3-nya. Jadi bisa kita temukan di setiap harinya ya. Di setiap bulannya bisa untuk pisang, pepaya, dan juga melon. Tergantung dari kitanya kapan menanamnya. Oke, itu saja ya di halaman 21. Nah, selanjutnya lihat di halaman 22. Halaman 22 di sini terkait buah yang sebelumnya tadi ya, buah yang musiman. Jadi, sesuai dengan tema kita tentang teknologi ya, perkembangan teknologi, buah musiman ini supaya bisa kita makan walaupun tidak musim. Jadi, orang yang pintar, perusahaan itu mengolah atau diawetkan ya, dibuat dalam bentuk produksi yang baik. Contohnya rambutan dibuat menjadi olahan berupa buah kalengan ya. Jadi kita bisa makan walaupun tidak musim rambutan. Salak seperti itu juga dibuat manisan. Markisa dibuat sirup, serta durian dibuat dodol. Itu ya. Karena adanya teknologi dan perkembangan zaman sekarang, jadi kita tidak perlu risau dengan adanya atau musim atau tidaknya. Kita harus menunggu musim tersebut. Kita tidak perlu risau. Kita bisa makan yang sudah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan. Walaupun memang rasanya tidak seperti buah-buah aslinya. Nah, selanjutnya ada kegiatan membaca ya. Bagaimana cara mengawetkan buah-buahan? Nah, di sini ada contohnya aplikasi teknologi olah minimal pada buah rambutan. Silakan anak-anak Umi baca ya. Bagaimana cara mengolah buah rambutan tersebut. Kemudian setelah anak-anak Umi baca dan paham, lihat di halaman 23 ada nomor 1. Di situ ada tabel ya, kosakata terdapat pada paragraf keberapa, kemudian maknanya apa. Di sini Umi sudah sebutkan ya, atau kalian juga bisa tulis dengan yang sama, atau mau cari sendiri bisa. Nomor 1 kosakatanya bisa ditulis modifikasi pada paragraf ketiga. Maknanya apa? Modifikasi itu maknanya merubah atau mengubah. Kedua itu kualitas. Terdapat pada paragraf keberapa? Paragraf kedua. Itu maknanya tingkat baik buruknya sesuatu. Sesuatu ini bisa benda, bisa juga yang kita bahas di sini adalah buah-buahan. Selanjutnya adalah pangan. Pangan artinya makanan. Terdapat di paragraf keempat. Atau bisa juga penyortiran. Penyortiran juga di paragraf keempat artinya pemilihan. Selanjutnya serempak. Serempak itu terdapat paragraf kedua artinya bersama atau serentak. Itu ya di halaman 23. Jadi silakan anak-anak Umi isi tabelnya. Yang nomor 2 juga ada tuliskan ide pokoknya. Paragraf 1, 2, 3, dan 4 ide pokoknya.
paragraf 1 itu ide pokoknya apa? Biasanya tertera di kalimat utama. Informasinya apa? Silakan dituliskan ya. Oke, ini untuk pembelajaran sampai halaman 24 ya. Nah, untuk selanjutnya itu silakan buka halaman 26 ya, tentang pembelajaran matematika. Silakan simak video Umi berikut ini ya, penjelasan terkait bagaimana cara mencari luas suatu benda. Oke. Tetap semangat ya, jangan lelah, jangan capek ya. Halaman 26, silakan buka bukunya. Di sana ada kegiatan ayo menalar ya, tentang menghitung luas permukaan suatu benda. Kita bangun data. Nah, di sini halaman 26 itu tentang menghitung bangun datar ya, anak-anak Umi perhatikan. Ada sudah ditentukan itu luas A, B sampai dengan H. Bagaimana mencarinya Umi? Diperhatikan, yang A cukup langsung dihitung saja. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi luas A di sini adalah 4 satuan luas. Kemudian B seperti itu juga, ada 6. Kemudian luas C itu ada 4,5 satuan luas. Dari mana? Jadi sini adalah gambar bangun segitiga ya. Segitiga. Jadi di sini untuk kotak atau persegi yang setengah itu bisa dihitung, ditambahkan. Nah, ini kan setengah ya. Ini juga yang bagian atas itu setengah. Nah, yang ini juga setengah. Yang enggak setengah mana? Kita beri nomor 1, 2, 3. Jadi 3 yang tidak setengah. Nah, setengah ini ditambahkan dengan setengah ini sama dengan 1. Ini setengah. 3 ditambah, jadi ya 3 ditambah 1 ditambah setengah sama dengan 4,5. Atau mau dibuat setengah dikali 9. Dari mana 9? Dari 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. 3 dikali 3 itu 9. Setengah ini karena ada bagian dari perseginya yang tidak full ya. Jadi setengah. Setengah 1 dikali 9, 9. 9 dibagi 2 itu hasilnya 4,5. Sama saja. Intinya sama ya. Nah, untuk yang luas D, ini juga gambar apa? Gambarnya seperti ini ya. Biar enggak susah. Jadi anak-anak Umi di sini sudah ditentukan jawabannya adalah 6 satuan luas. Dari mana Umi? Kita hitung juga ya. Kita hitung persegi yang dia memang utuh. Yang tidak utuh nanti kita jumlahkan setengah-setengahnya ya. Yang mana? Ini setengah ya. Ini setengah. Ini juga setengah. Ini setengah. Jadi ini ditambahkan setengah. Ini setengah. Ini setengah. Kemudian ini juga tidak full ya. Ini juga setengah. Ini setengah. Yang full ada 3. 1, 2, 3. Yang setengah sama setengahnya itu dijumlahkan. Setengah ditambah setengah ini sama dengan 1. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Ini juga 1. Ini setengah ditambah setengah sama dengan 1. 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 itu adalah 6 ya. 6 satuan luas. Bisa dimengerti ya, atau ini ya,
Ini dia bilang 2 ditambah 4. Sama saja, kalau mau 2 ditambah 4 itu langsung dijumlahkan ya. Ini diambil digarisin juga, dibulatkan, nggak dibuat seperti Umi setengah-setengah, tapi langsung dibulatkan 1, 1, 2, kemudian 1 ini juga. Jadi hasilnya tetap 6, sama ya. Selanjutnya itu yang bagian E, coba lihat. Di sana 8 satuan luas. Gambarnya seperti ini. Perhatikan, kita garisin yang perseginya sudah full dulu ya. Kita beri nomor. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini setengah, ini full. 7. Jadi ini setengah, tambah ini setengah, sama dengan 1. 7 ditambah 1 adalah 8. Seperti itu ya. Sama untuk untuk FGH juga sama. Silakan yang setengah dengan setengahnya itu dihitung. Setengah ditambah setengah adalah 1. Sampai di sini ya penjelasannya. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan tanyakan Umi. Nah, untuk tugasnya coba lihat di halaman 27. Nah, di sini ada tugas ya. Ada mengukur luas tempe ya, dibaharkan tempe ini. Ada 8 sampai H juga. Silakan anak-anak Umi isi. A sampai H tugasnya. Oke. Sampai di sini ya penjelasan pembelajaran tematik kita sampai halaman 27. Jika ada pertanyaan, tanyakan sama Umi. Jika tidak ada, berarti langsung saja kumpulkan foto tugasnya ya. Oke, kita akhiri pembelajaran tematik kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.